Assalamualaikum, halo, selamat malam. Daripada gabut ya kan, mari kita sama-sama menikmati. Ada setidaknya berapa puisi nih ya? Satu, dua, tiga, empat ya. Sekitar ada 4 puisi dari Bang Muhammad Alan Hanafi yang lahir di Ampenan, Lombok, yang berkegiatan di komunitas akar pohon. Nah, saya tertarik untuk membahas puisi-puisinya nih, unik, aneh, tapi masuk akal gitu ya. Sesuai dengan logika dunia berpikir yang cerdas pada puisi-puisinya. Nah, jadi puisi yang dia tulis ini mengandung banyak kecerdasan bahasa yang menyinggung peristiwa-peristiwa keagamaan dan sejarah kuno. Oke. Ya, tetapi uniknya dia mampu mengkontekstualisasikan dalam realitas modern. Nah, mari kita lihat, kita analisis dari beberapa aspek bahasanya. Yang pertama, alusi sejarah dan agama. Nah, ternyata penyair mengandalkan alusi tokoh-tokoh penting seperti Musa, Harun, dan Firaun yang terkait erat dengan sejarah dan agama. Nah, alusi ini memberi kedalaman makna karena pembaca yang memahami kisah tentang Musa dan Firaun itu akan menyadari bahwa pertarungan kekuatan dan ketuhanan diparalelkan dengan kondisi kekinian, kondisi modern. Nah, penggunaan karakter ini juga menciptakan persandingan yang ironis antara kesakralan masa lalu dan absurditas masa kini. Nah, kita lihat poin yang kedua di catatan saya adalah Musa tidak mengajarkan impasto kepada Harun. Nah, merujuk pada kisah Nabi Musa dan Harun, tetapi disandingkan dengan dunia seni, impasto, dan pointillisme yang tentunya memberikan sindiran terhadap dekadensi atau penyimpangan estetika dalam kehidupan kontemporer. Nah, pada puisi Firaun memberi americano kepada Musa, ini unik nih. Terdapat permainan antara dunia modern, yaitu kopi, americano, kafe, dan tokoh sejarah kuno. Tentu ini menciptakan absurditas ya, absurd dan humor yang halus sambil menyentil tema perlawanan antara Musa dengan Firaun. Nah, yang kedua, permainan simbolisme dan modernitas. Nah, penyair menggunakan elemen-elemen modern seperti americano, impasto, dan espresso yang dihadapkan dengan tokoh-tokoh religius klasik. Nah, elemen-elemen ini mungkin mempresentasikan nilai-nilai modern yang dianggap lemah, kurang substansial, atau terlalu superficial. Nah, konteks ini menambah kedalaman puisi dan menciptakan ironi seperti ketika Musa lebih menyukai espresso yang lebih pekat daripada americano yang encer. Nah, ini menjadi metafora ketegasan kebenaran dibanding dengan kepalsuan. Nah, poin yang ketiga yaitu konflik kebenaran dan kekuasaan. Nah, beberapa puisi menyoroti tema kebenaran seperti pada Harun yang lain, di mana janggut Harun menjadi simbol dari kejujuran dan keteguhan moral yang tidak boleh diganggu-gugat, terutama oleh penguasa yang tergerus oleh kekuasaannya. Pertarungan antara kekuasaan dan moralitas ini adalah tema yang terus berulang dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, dihadirkan dalam format kontemporer yang lebih unik, menarik, inovatif ya di puisi ini. Yang keempat, eksperimentasi dengan bentuk dan gaya. Nah, ini ya poin yang keempat, bagaimana Bang Alan Hanafi ini bereksperimentasi dengan bentuk dan gaya. Di sini kita lihat ada keberanian dalam memainkan bentuk dan gaya puisi. Penyair sering menggunakan kalimat yang terpotong-potong, memberi efek dramatis dan memungkinkan pembaca untuk berhenti, merenung, dan memaknai kata-kata secara lebih mendalam. Selain itu, permainan metafora seperti laut yang mencuat dari desir kata-kata ini menggambarkan kekuatan bahasa yang bisa menciptakan realitasnya sendiri, ya, realitasnya tersendiri. Nah, ini unik nih.
Poin yang kelima yang dapat kita tangkap dari beberapa puisi dari Bang Alan Hanafi ini adalah ironi dan humor yang gelap. Ada sentuhan humor yang cerdas dan ironis seperti pada Musa tidak mengajarkan impasto kepada Harun. Nah, yang mengolok-olok kegemaran modern pada seni yang terkadang dianggap tidak esensial. Nah, juga ironi sih dalam Fir'aun memberi americano kepada Musa. Nah, ini memunculkan pertanyaan tentang kemunafikan modern yang kadang-kadang memuliakan yang palsu. Nah, jadi kalau kita pengen bikin puisi yang unik seperti ini, maka kita harus bisa menggunakan bahasa yang cerdas dan simbolik untuk menyatakan masa lalu dan masa kini, melukiskan dunia modern sebagai era jahiliyah baru di mana manusia tersesat oleh kepalsuan dan ketidakberdayaan terhadap kekuasaan. Nah, penyair berhasil tuh memadukan humor, ironi, alusi, dan simbolisme dengan sangat baik sambil tetap memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna-makna yang lebih dalam. Nah, ini ya, ada semacam kritik terhadap modernitas, penguasa serta pencarian kebenaran yang terus-menerus yang dituangkan dengan kecerdasan bahasa yang kaya akan referensi dan simbol. Ini penting sekali ya untuk para pencinta puisi, penikmat puisi untuk memahami teknik-teknik mendasar terkait dengan perangkat bahasa puitis. Perangkat-perangkat dalam menyusun puisi, ada alusi, ada metafora, simile, majas, dan banyak lagi idiom ya yang terus diperbarui, dipadu-padankan sehingga tidak seperti memakai baju yang lusuh, tapi kita memakai baju yang rapi dan enak dipandang. Agaknya seperti itulah puisi kita, sehingga bisa menimbulkan daya ungkap baru, daya kecerdasan baru dalam menyampaikan sebuah gagasan. Kalau seperti bilang pengen ngomong ini caranya begitu ya. Nah, itu ya. Singkat saja, silakan, saya nggak baca puisi-puisinya, tapi teman-teman bisa baca ya di teks yang saya tempelkan pada video ini. Dan mohon maaf juga, video ini saya bikin tidak saya edit, saya cuman langsung saja saya ngomong. Jadi harap maklum, mudah-mudahan bisa dinikmati ya sambil menjelang waktu tidur. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya. Saya apakan saya bikin video-video seperti ini. Bagi yang pengen puisinya dibahas, bisa tulis di kolom komentar dan teks linknya, nanti saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.